wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kalian belajar pada video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu silahkan mencari posisi yang paling nyaman agar kita bisa fokus dan konsentrasi dalam memahami materi melalui video pembelajaran kali ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini anak-anak, kalian akan mempelajari materi tentang resensi. Nah, apa itu resensi? Lalu bagaimana sih cara membuat sebuah resensi itu? Nah, pada video pembelajaran kali ini kalian akan mengenal lebih dalam, kemudian kalian akan memahami dan mengetahui bagaimana sih cara menulis resensi. Nah, baik, sebelum saya lanjut ke materi, terlebih dahulu kalian harus memahami bahwa pada video pembelajaran kali ini kalian akan belajar pada KD 3.17 yaitu menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda. Kemudian KD keterampilannya yaitu 4.17 mengonstruksi sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur pembangun cerpen. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti diharapkan atau tujuan yang harus kalian capai yaitu kalian mampu membandingkan kebahasaan resensi dari satu buku dengan buku yang lainnya. Artinya ada 2 buku yang nanti akan kalian bandingkan bagaimana cara atau gaya bahasa penulisan dari masing-masing buku tersebut atau resensi tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti mampu mengenali tentang gaya bahasa penulisannya, kalian akan mengonstruksi resensi. Jadi kalian sudah akan memulai untuk membuat atau menulis sebuah resensi. Kemudian setelah kalian menulis sebuah resensi, nanti hasil resensinya kalian wajib mempresentasikan atau kalian mengomunikasikan hasil mengonstruksi kalian pada teman-teman yang lainnya. Oke anak-anak. Nah, kira-kira adakah yang sudah tahu tentang resensi itu apa? Nah, resensi ini materi yang sudah kalian pelajari pada saat kalian duduk di bangku SMP ya. Jadi pembelajaran resensi ini sangat menarik karena kalian nanti akan mengetahui banyak informasi tidak hanya dari satu buku, tetapi kalian bisa mengetahui isi dan kelebihan kekurangan sebuah buku itu dari beberapa buku yang akan kalian baca nanti. Lah, untuk meresensi apakah harus menggunakan atau yang kita baca ini adalah buku tentang buku-buku umum atau buku ilmiah? Nah, untuk meresensi anak-anak, kita tidak diharuskan membaca sebuah buku ilmiah, tetapi bisa kita baca atau meresensi itu melalui karya sastra, yaitu bisa dari cerpen ataupun dari novel. Nah, perhatikan video berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kalian di sini bisa melihat ada 2 orang yang melakukan aktivitas ya, di mana di sini terlihat ada beberapa buku yang mereka harus baca. Kemudian di papan ada tulisan apa yang sedang kalian lakukan. Kira-kira dari kedua kegiatan atau video ini jika kalian hubungkan dengan definisi resensi, kira-kira resensi itu apa ya? Nah, di sini nanti saya akan
menunjukkan atau menampilkan beberapa animasi di mana nanti kalian bisa, eee, menebak kira-kira dari kegiatan-kegiatan atau video yang saya tampilkan, animasi yang saya tampilkan itu kira-kira bisa nggak sih kalian menyimpulkan resensi itu apa sih? Nah, pada animasi yang pertama ini, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada 2 orang yang melakukan aktivitas membaca buku. Kemudian ada beberapa buku, tumpukan buku yang di sini harus mereka baca. Kira-kira apa ya hubungan aktivitas atau kegiatan mereka ini dengan definisi resensi? Nah, ini yang pertama, Nana. Kemudian selanjutnya, nah di sini pada video selanjutnya ini nampak seorang anak duduk di atas buku. Kemudian dia sedang membaca. Artinya di sini ada beberapa buku, banyak buku yang sudah dia habiskan atau dia baca. Kemudian ayahnya datang dan bertanya, "Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari dari berbagai macam buku yang kamu baca itu?" Nah, kira-kira dari sini ada yang sudah tahu apa sih itu resensi? Kalau pada video yang pertama tadi ada 2 orang yang membaca dengan banyak buku, ya. Kemudian pada video berikutnya ada seorang anak juga sedang membaca dan banyak buku yang sudah dibaca. Kemudian ayahnya tanya, "Apa yang kamu cari?" Kira-kira hubungannya apa ya dengan kegiatan resensi? Ada yang sudah tahu? Sangat mudah anak-anak, sangat mudah sekali. Kalian perhatikan pada slide berikutnya. Nah, apa ya hubungan resensi dengan kedua aktivitas atau video yang ketiga ini? Bukankah resensi itu adalah kegiatan membaca? Kalau membaca, kira-kira hubungannya apa ya dengan gambar yang nomor 1 dan gambar yang nomor 2? Nah, apakah dari kalian ada yang sudah tahu kira-kira uh, dari video ketiga ini hubungannya apa ya dengan definisi resensi? Mungkin ada yang sudah tahu? Sangat mudah ya anak-anak ya. Baik, kita akan lihat kira-kira apa sih hubungan dari ketiga video itu dengan resensi? Wah, masih ada satu lagi anak-anak. Nah, di sini juga masih ada aktivitas lagi. Pada slide yang pertama tadi, aktivitasnya yaitu membaca buku, ya, banyak buku. Kemudian slide yang kedua, apa yang kamu cari? Kemudian yang ketiga tadi ada orang yang membaca buku dengan berjalan, kemudian yang satunya eh, menggunakan kursi roda. Kemudian ini, kedua aktivitas ini kira-kira apa ya anak-anak jika dihubungkan dengan resensi itu? Di sini masih ada atau terlihat seseorang atau 2 orang yang sedang membaca buku. Kemudian di sini ada uh, reporter ya yang biasanya menyampaikan berita, menyampaikan informasi. Nah, lalu dia pun bertanya, dari yang kalian lakukan ini kira-kira apa sih yang kamu dapat? Nah, kira-kira sampai sini ada yang sudah tahu belum? Apa sih itu resensi? Nah, kita lihat tayangan berikut. Nah, di sini anak-anak dijelaskan bahwa resensi adalah ulasan dari beberapa buku. Artinya, pada video pertama dan yang kedua tadi nampak seseorang uh, membaca buku dengan menghabiskan banyak buku. Nah, resensi ini adalah sebuah kegiatan mengulas sebuah buku, tapi tidak hanya dari sebuah buku anak-anak. Jadi untuk melakukan resensi itu harus dilakukan lebih dari satu buku. Karena apa? Karena dengan lebih dari satu buku, kita akan bisa menilai kekurangan dan kelebihan dari buku yang satu dibandingkan dengan buku
yang satunya. Artinya kegiatan resensi ini adalah kegiatan untuk menilai sebuah buku baik dari segi kekurangan ataupun kelebihan dari buku tersebut. Nah, setelah kita menilai dan menemukan kekurangan serta kelebihan buku tersebut, maka tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca apa yang kita sudah temukan pada buku tersebut itu bisa kita sampaikan kepada pembaca. Jadi kita secara tidak langsung sudah memberikan informasi terkait layak tidaknya atau baik atau bagus tidaknya kualitas dari buku tersebut ya. Sehingga ketika kita membaca itu tidak hanya sekedar membaca tetapi kita juga harus tahu bobot dari isi buku tersebut. Sudah paham anak-anak? Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut pada video selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi resensi itu tadi, sekarang kita berlanjut kepada bagaimana sih cara membuat sebuah resensi itu. Nah, resensi ini kita anggap atau mungkin kita eh, anggaplah sebagai sebuah bangunan ini. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah bangunan ini menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang utuh. Nah, seperti itu pula yang harus kita pelajari anak-anak. Meresensi tidak hanya sekedar menilai, tetapi dalam kegiatan meresensi atau menulis resensi itu ada strukturnya atau unsur-unsurnya. Bagaimana cara tahap awal kita menulis resensi itu kita mulai dari mana? Nah, seperti halnya bangunan ini. Bangunan ini menjadi sebuah bangunan yang utuh, itu pun kita mulai dari fondasi terlebih dahulu. Artinya ada step by step atau tahap demi tahap untuk menjadikan bangunan ini menjadi bangunan yang kokoh atau sempurna. Nah, begitu juga dengan meresensi atau menulis resensi. Ketika kita menulis resensi, kita tidak hanya saja menuliskan apa yang kita temukan, tetapi kita harus dalam menuliskan kita harus mengurutkan sesuai dengan unsur atau kaidah penulisan resensi itu. Nah, kira-kira unsur resensi atau unsur yang harus ada pada penulisan resensi, lalu bagaimana dengan struktur-strukturnya ketika kita menulis sebuah resensi. Nah, itu seperti apa ya? Nah, berikut adalah unsur-unsur resensi yang harus ada ketika kita menulis sebuah resensi. Yang pertama, dalam menulis sebuah resensi itu harus diawali dengan judul, ya. Judul dari buku yang kita resensi tadi, yang kita nilai, yang kita baca tadi, ya. Jadi ada 2 buku, judulnya apa itu nanti kita tulis. Kemudian yang kedua, kita menuliskan data atau identitas buku. Di antaranya judul bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya, tahun terbit, dimensi buku, tebal bukunya itu berapa halaman, kemudian harga bukunya ini berapa. Nah, kenapa di sini harga buku harus dicantumkan anak-anak? Karena ketika kita mengetahui harga dari sebuah buku tersebut, kita bisa eh, membandingkan kira-kira dari isi, kemudian bentuk, sampul, dan kualitas buku tersebut sebanding nggak dengan harga jualnya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari kegiatan meresensi, yaitu untuk menilai. Menilai tidak hanya dari segi isi, tetapi dari segi kualitas, mulai dari sampul, bahan atau kertasnya, tulisannya, warnanya, itu semua kita nilai ya. Selanjutnya, kita menuliskan isi resensi.
Nah, dalam menuliskan isi resensi, itu kita awali biasanya dengan sinopsis. Sinopsis ini adalah simpulan dari buku. Misalnya kita membuat atau meresensi cerpen ya, menulis resensi cerpen. Artinya kita awali dengan sinopsis atau ringkasan cerita dari cerpen tersebut. Kemudian kita lanjut ke ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku. Setelah kita menuliskan sinopsis, kita sedikit mengulas, kemudian kita jelaskan atau kita informasikan apa yang kita temukan dari segi kelebihan dan kelemahan buku yang sudah kita baca. Kemudian selanjutnya rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Kira-kira dari dua buku yang kita nilai itu gaya penulisan dari bahasanya itu seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Jika berbeda, pada buku yang pertama misalnya menggunakan bahasa yang seperti apa? Bahasa sehari-hari kah atau bahasa baku? Nah, itu semua harus kita cari untuk kita nilai ya. Selanjutnya adalah penutup resensi. Nah, penutup resensi ini biasanya bisa berupa alasan kenapa buku tersebut ditulis kepada siapa buku tersebut ditujukan. Atau bisa juga penutup resensi ini berupa saran. Karena kita sudah mengetahui isi dari buku tersebut, artinya kita sudah bisa menilai, maka pada penutup resensi kita bisa menuliskan saran kita terkait dengan kekurangan yang atau perbaikan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan apa yang kita temukan pada buku tersebut. Nah, ini adalah unsur-unsur resensi atau struktur penulisan resensi di mana ketika kita menulis sebuah resensi, semua 4 komponen ini harus ada, kemudian urutan penulisannya pun harus sesuai dengan unsur yang ada pada video ini ya. Baik anak-anak, ini tadi penjelasan terkait dengan unsur resensi, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya adalah contoh dari penulisan resensi atau unsur-unsur resensi tersebut. Pada unsur resensi tersebut, ketika kita menuliskan sebuah resensi, tadi diawali dengan judul, kemudian lanjut dengan identitas. Nah, di sini ini adalah contoh penulisan resensi, bagian judul dan identitas buku. Yang pertama, yaitu kita menuliskan judulnya. Judul buku atau novel atau cerpen apa yang sudah kita baca. Kita tuliskan di awal. Kemudian masuklah kita pada identitas buku yang terdiri atas judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan juga jika sudah ISBN maka kita menyantumkan nomor ISBN-nya dan bisa ditambah juga dengan harga buku sebagai nanti perbandingan kira-kira seimbang tidak dengan isi, kualitas, serta harga jualnya. Ini adalah contoh dari penulisan identitas. Selanjutnya, unsur selanjutnya tadi adalah tentang isi. Setelah kita menuliskan judul, kemudian identitas, kita masuk pada isi. Pada penulisan isi tadi yang pertama kita menuliskan sinopsis, dilanjut dengan kelebihan dan kekurangan dari buku atau cerpen atau novel yang kita baca. Nah, ini adalah contoh dari penulisan unsur isi. Yang pertama di sini ada sedikit sinopsis dari novel yang kita resensi. Kemudian di sini ada kelebihan dari novel tersebut. Isinya seperti ini. Novel Perahu Kertas mengulas kisah menarik tentang persahabatan, cinta, dan impian.
Karya tulis ini memuat kisah realistis yang kerap dialami oleh kebanyakan remaja. Alur cerita perahu kertas juga runtun sehingga nyaman untuk dibaca. Di sisi lain, penulisan novel ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, artinya ketika kita menuliskan kelebihan novel, maka yang kita tuliskan adalah nilai plus dari novel tersebut. Nilai plus dari apa yang kita temukan pada bacaan tersebut. Kemudian kekurangan. Kekurangan novel ini terletak pada penjabaran cerita yang terlalu rinci sehingga pembaca cenderung malas untuk membacanya. Selain itu, jumlah halaman dalam novel ini juga tergolong banyak. Nah, ini termasuk kekurangan ya. Jadi ada plus dan ada min, ada positif dan negatif, ada penilaian negatifnya, ada penilaian positifnya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini harus kalian temukan pada sebuah buku. Ya, jadi yang kita tulis ini harus benar-benar dari apa yang kita temukan. Nah, ini adalah contoh dari isi penulisan resensi. Selanjutnya, tahap yang akhir adalah penutup. Penutup tadi bisa berisikan tentang alasan kenapa buku tersebut ditulis, kemudian tujuan buku itu ditujukan untuk siapa sih, atau juga bisa saran. Nah, dari yang kita temukan tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Pada penutup bisa kita tutup dengan saran dari apa yang kita temukan, ya, dari kekurangan yang kita temukan. Di sini ada contoh, sarannya adalah beberapa saran dari saya. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun di tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya. Nah, di sini artinya ketika kita membaca tadi banyak kekurangan yang masih kita temukan yang seharusnya menurut kita itu dimunculkan tetapi sama penulisnya tidak dimunculkan. Nah, itu bisa nanti kita buat pada tahap penutup. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang unsur dari penulisan resensi ya. Yang pertama tadi diawali dengan judul, kemudian identitas, dan yang ketiga adalah isi, dan yang keempat adalah penutup. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang unsur resensi, penulisan resensi, kita akan belajar juga tentang ciri kebahasaan dari resensi. Nah, di sini ciri kebahasaan resensi ada 3. Ada 4 anak-anak. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal, artinya konjungsi yang menyatakan waktu. Di sini ada sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, di antaranya yaitu karena dan sebab. Dan yang terakhir, ciri kebahasaan resensi itu menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti contoh tadi ya anak-anak ya. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal itu ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Nah, contohnya seperti ini. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agamanya. Kemudian yang kedua,
kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Baik anak-anak, ini tadi adalah contoh dari ciri-ciri kebahasaan resensi. Dari penjelasan terkait dengan definisi resensi, kemudian unsur-unsur resensi, dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan resensi, mungkin sangat mudah kan? Jadi membuat sebuah resensi itu sangat mudah, ya, sangat mudah anak-anak. Ketika kita sudah mengetahui unsur-unsurnya, maka kita akan dengan mudah untuk menuliskan dari apa yang kita temukan saat membaca sebuah buku atau cerpen ataupun novel. Nah, baik anak-anak, itu tadi adalah materi kita tentang resensi, menulis resensi, di mana ada hal-hal tertentu yang harus kalian pahami, terutama pada unsur-unsur resensi, sehingga ketika kita membuat sebuah resensi akan menjadi resensi yang bagus dan utuh serta tepat. Nah, semoga dari apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kalian terkait dengan keterampilan menulis, terutama pada menulis resensi. Dan pastinya dengan menulis resensi secara tidak langsung kalian pun menjadi pembaca yang kritis, ya. Baik, itu tadi, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan